Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali terjebak dalam kesalahan logika yang dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Tiga kesalahan logika yang umum terjadi adalah bias konfirmasi, penalaran emosional, dan generalisasi berlebihan. Memahami kesalahan-kesalahan ini dapat membantu kita menjadi lebih kritis dalam berpikir dan lebih bijaksana dalam bertindak. Bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah kecenderungan kita untuk mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi yang mendukung pandangan atau keyakinan yang sudah kita miliki. Ketika kita memiliki pendapat tertentu, kita cenderung hanya memperhatikan informasi yang sejalan dengan pendapat tersebut, sambil mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan. Hal ini dapat menyebabkan kita terjebak dalam pemikiran yang sempit dan tidak objektif. Misalnya, jika kita percaya bahwa suatu produk adalah yang terbaik, kita mungkin hanya mencari ulasan positif dan mengabaikan kritik yang ada. Dengan demikian, bias konfirmasi dapat menghalangi kita untuk melihat gambaran yang lebih luas dan membuat keputusan yang lebih baik. Penalaran emosional. Penalaran emosional adalah kesalahan logika yang terjadi ketika kita membiarkan perasaan kita mempengaruhi penilaian dan keputusan kita. Kita seringkali menganggap bahwa perasaan kita adalah indikator yang akurat tentang kebenaran suatu situasi. Misalnya, jika kita merasa cemas tentang suatu isu, kita mungkin berpikir bahwa isu tersebut pasti berbahaya meskipun tidak ada bukti yang mendukungnya. Penalaran emosional dapat membuat kita mengambil keputusan yang tidak rasional dan mengabaikan fakta-fakta yang ada. Ketika kita membiarkan emosi mendominasi pemikiran kita berisiko membuat kesalahan yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Generalisasi berlebihan. Generalisasi berlebihan adalah kesalahan logika yang terjadi ketika kita menarik kesimpulan yang terlalu luas berdasarkan pengalaman atau informasi yang terbatas. Kita mungkin melihat satu atau dua contoh dan kemudian menganggap bahwa hal tersebut berlaku untuk semua situasi yang serupa. Misalnya, jika kita memiliki pengalaman buruk dengan satu produk dari suatu merek, kita mungkin beranggapan bahwa semua produk dari merek tersebut juga buruk. Generalisasi berlebihan dapat menyebabkan kita membuat penilaian yang tidak adil dan mengabaikan fakta-fakta yang lebih kompleks. Pemahaman terhadap setiap situasi memiliki konteks tersendiri. Kita dapat menghindari kesalahan ini dan membuat keputusan yang lebih tepat. Kesalahan logika seperti bias konfirmasi, penalaran emosional, dan generalisasi berlebihan sering kali mengganggu cara kita berpikir dan bertindak. Pada awal 1970-an, dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat yang menyebabkan peningkatan permintaan energi, terutama minyak. Namun, pada tahun 1973, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memberlakukan embargo minyak terhadap dukungan negara-negara tertentu. Embargo ini menyebabkan harga minyak melonjak dari sekitar $3 per barel menjadi hampir $12 per barel. Lonjakan harga menciptakan apa yang dikenal sebagai stagflasi, yaitu kombinasi antara stagnasi ekonomi dan inflasi. Pada saat itu,
banyak negara, terutama yang tidak memiliki sumber daya energi alternatif, sangat bergantung pada pasokan minyak dari negara-negara penghasil minyak. Ketika OPEC mengontrol pasokan minyak, ketidakpastian dan kekhawatiran akan kehabisan sumber daya ini mulai menyebar. Club of Rome pada tahun 1972 memperingatkan bahwa pertumbuhan populasi dan konsumsi yang tidak terkendali akan mengarah pada kehabisan sumber daya alam, termasuk minyak, dalam waktu dekat. Kekhawatiran ini diperparah oleh fakta bahwa banyak cadangan minyak yang diketahui berada di wilayah yang tidak stabil secara politik, dan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru tidak selalu berhasil. Selain itu, teknologi untuk mengekstraksi minyak dari sumber yang lebih sulit seperti minyak dari lapangan minyak lepas pantai atau minyak serpih belum berkembang dengan baik pada saat itu. Hal ini menciptakan persepsi bahwa cadangan minyak yang ada semakin menipis dan bahwa dunia akan segera menghadapi krisis energi yang lebih parah. Prediksi akan kehabisan bahan bakar fosil pada tahun 1970-an terbukti terlalu pesimis meskipun didukung kajian-kajian ilmiah yang logis. Sikap pesimistis tersebut memaksa masyarakat dunia untuk mengelola sumber daya alam secara lebih bijak, juga mendorong pengembangan sumber energi terbarukan. Krisis energi tahun 1970-an adalah contoh nyata dari kebenaran yang menyesatkan, di mana prediksi akan kehabisan bahan bakar fosil didasarkan pada ketakutan dan asumsi yang tidak sepenuhnya akurat. Meskipun ada kekhawatiran yang sah tentang ketergantungan pada sumber daya yang terbatas, kenyataannya adalah bahwa inovasi teknologi dan penemuan cadangan baru telah membuktikan bahwa dunia tidak secepat itu akan kehabisan energi. Kebenaran yang menyesatkan ini mengingatkan kita akan pentingnya berpikir kritis dan tidak terjebak dalam narasi yang terlalu sederhana. Dalam menghadapi tantangan energi di masa depan, kita perlu mengedepankan pemahaman yang lebih mendalam dan berbasis bukti agar tidak terjebak dalam siklus ketakutan yang dapat menghambat kemajuan dan inovasi.